Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan penjualan Fruit Sando. Yang pertama yaitu latar belakang. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan dijadikan dasar, niat dan sumber daya untuk mencari peluang menjadi sukses. Secara sederhana, arti kewirausahaan adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas dalam kondisi tidak pasti. Berbicara masalah kewirausahaan, seringkali orang menjadi berhasil. Prakarya dan kewirausahaan pengembangan pengetahuan dan melatih keterampilan kecakapan hidup berbasis seni, teknologi, dan ekonomi. Pengertian prakarya dan kewirausahaan disimpulkan bahwa mata pelajaran ini melatih siswa untuk menjadi seorang wirausaha yang memiliki keterampilan kreatif dan inovatif serta dapat mengikuti kemajuan zaman yang semakin canggih. Ada faktor lain yang tidak kalah penting dibandingkan faktor modal, yaitu ide atau gagasan tersebut dikembangkan, maka akan mendorong seseorang untuk berusaha mencari jalan keluar untuk merealisasi jiwa dan ide entrepreneur. Dalam mata pelajaran kewirausahaan diadakan praktikum kewirausahaan adalah proses belajar secara aplikatif atau ilmu yang telah didapat. Untuk praktikum kali ini adalah merupakan praktikum kewirausahaan. Praktikum ini perlu dilaksanakan agar kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Yang kedua, tujuan kegiatan. Adapun tujuan dari praktikum kewirausahaan ini antara lain untuk melatih diri dan menumbuhkan jiwa entrepreneur, untuk belajar berwirausaha, untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan baik, dan untuk memenuhi tugas praktikum kewirausahaan. Kegiatan dalam praktikum kewirausahaan makanan internasional memiliki beberapa kegunaan penting, antara lain: yang pertama, wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategis hasil yang dihasilkan dari sudut pandang pihak lain. Ini berarti praktikum memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar dan memahami cara kerja bisnis dalam skala internasional. Yang kedua, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Melalui praktikum ini, peserta dapat memahami berbagai tantangan dan peluang yang ada dalam bidang usaha makanan internasional. Yang ketiga, sebagai alat perencanaan awal untuk memulai suatu usaha yang berkaitan dengan pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Keempat, praktikum ini juga membantu peserta untuk memahami berbagai jenis makanan internasional, baik itu makanan oriental atau berasal dari Asia maupun makanan kontinental. Selain itu, praktikum ini juga membantu peserta didik untuk memanfaatkan peluang yang ada dan bekerja sama dalam tim. Keempat, kajian teori. Fruit Sando atau sandwich buah merupakan salah satu jenis makanan ringan yang berasal dari Jepang. Meski terlihat sederhana, namun sandwich buah memiliki keunikan dan kelezatan tersendiri yang menjadikannya populer tidak hanya di Jepang tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Fruit Sando adalah gabungan dari dua kata, yaitu fruit yang berarti buah dan sando yang memiliki singkatan dari kata sandwich dalam bahasa Jepang. Makanan ini terdiri dari 2 lapis roti tawar yang diisi dengan potongan buah segar dan whipped cream. Buah yang biasa digunakan adalah stroberi, kiwi, pisang, dan peach. Namun bisa juga menggunakan buah lain sesuai selera. Adapun beberapa teori tentang asal-usul Fruit Sando, salah satu teori mengatakan bahwa sandwich ini sudah ada di Jepang sejak zaman Kaisar Meiji akhir abad ke-18. Hal ini dikarenakan bosan mengonsumsi sandwich yang gurih dan asin sehingga terciptalah sandwich yang segar, manis, dan creamy. Teori lainnya menyebutkan bahwa Fruit Sando berasal dari Kyoto sekitar awal 1920-an karena banyak kafe di Kyoto yang menampilkan Fruit Sando
sebagai menu utamanya. Keunikan crescendo terletak pada kombinasi rasa dan tekstur dari setiap komponennya, roti yang lembut dan manis, whipped cream yang creamy dan lembut, serta potongan buah yang segar dan manis, memberikan sensasi rasa yang unik dan menyegarkan. Selain itu, penampilan crescendo yang colorful dan menarik juga membuatnya menjadi favorit bagi anak-anak maupun orang dewasa. Dalam konteks budaya, crescendo juga mencerminkan filosofi Jepang tentang keseimbangan dan harmoni. Kombinasi antara roti, buah, dan whipped cream menciptakan keseimbangan rasa dan tekstur. Selain itu, pemilihan buah yang berwarna-warni juga mencerminkan harmoni dalam penampilan. Secara keseluruhan, crescendo adalah simbol dari inovasi dan kreatif dalam kuliner Jepang. Meski terbuat dari bahan-bahan sederhana, namun mampu menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Hal ini menjadi bukti bahwa dalam dunia kuliner tidak ada batasan untuk berkreasi dan menciptakan sesuatu yang baru dan menarik. Selanjutnya yaitu bab 2, isi utama laporan. Rencana kegiatan. Pada kegiatan praktikum kewirausahaan makan internasional ini, kami merencanakan kegiatan pada hari Selasa sampai Rabu, tanggal 5 sampai 6 Maret 2024 dan bertempat di Rumah Winda. Adapun rencana pembuatan produk yang kami jual seperti berikut. Alat yang dibutuhkan: mixer, pisau, plastik wrap, mangkuk, spatula, sendok, dan talenan. Dan selanjutnya ada bahan yang kami butuhkan yaitu susu kental manis 2 piece, roti 10 lembar, buah stroberi 16 buah, buah anggur 8 buah, whipped cream 1 cup. Dan adapun langkah-langkah dengan cara membuatnya yaitu: pertama-tama, mixer krim dan susu kental manis dalam mangkuk besar hingga hampir kaku. Lalu, letakkan roti tawar di atas talenan dalam 2 baris. Oleskan kepadatan krim kocok serta merata di setiap lembar. Selanjutnya, tempatkan stroberi di tengah bagian bawah roti dan di sudut bawah, dan anggur di bagian atas stroberi. Tutupi dengan lembaran roti lainnya dan tekan perlahan. Setelah itu, bungkus sandwich dengan plastik wrap dan simpan di kulkas selama sekitar 1 jam. Lalu, potong sandwich menjadi 2 bagian dan siap untuk disajikan. Crescendo siap disantap sebagai cemilan atau sarapan yang segar dan sehat. Dan dalam pemasaran crescendo yang kami jual, kami melakukan promosi penjualan dengan menawarkan crescendo kepada orang-orang dengan cara melakukan promosi dari mulut ke mulut, door to door. Membuat poster iklan yang nantinya disebarkan melalui media sosial sehingga kami dapat membuka pre-order melalui Instagram dan Facebook. Media sosial yang kami gunakan antara lain WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dengan kata lain, kami melakukan kegiatan promosi dengan mengikuti perkembangan zaman serta efisiensi. Selain itu, ketika produk tersisa 3 buah, kami melakukan teknik promosi rebate test. Selanjutnya, proses pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, kegiatan proses pembuatan produk dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 bertepatan di Rumah Winda. Yang kedua, kegiatan proses pemasaran atau penjualan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 bertepat di door to door. Yang ketiga, teknik pengolahan. Di sana menggunakan teknik yang disebut layering atau penumpukan. Teknik ini melibatkan penumpukan berbagai lapisan bahan untuk menciptakan rasa, tekstur, dan tampilan yang menarik. Dalam pembuatan crescendo, lapisan-lapisan roti tawar, whipped cream, dan potongan buah segar disusun secara berurutan, sehingga lapisan diletakkan dengan hati-hati untuk menciptakan tampilan yang indah dan rasa yang seimbang. Pertama, lapisan roti tawar diletakkan sebagai dasar. Kemudian lapisan whipped cream dioleskan secara merata di atas roti tawar. Selanjutnya, potongan buah-buahan segar ditempatkan di atas whipped cream. Proses ini diulang dengan menumpuk lapisan roti tawar, whipped cream, dan potongan buah hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Teknik layering ini memberikan variasi rasa dan tekstur dalam setiap gigitan crescendo. Roti tawar memberikan kelezatan dan tekstur yang lembut. Whipped cream memberikan kelembutan dan kekriman, sedangkan potongan buah segar memberikan rasa segar dan manis. Dengan menggunakan teknik layering, crescendo tidak hanya lezat untuk disantap, tetapi juga memiliki tampilan yang menarik dan menggugah selera. Bahan kemasan pada penjualan crescendo yang kami lakukan, kami menggunakan kemasan berbahan mika karena mika memiliki banyak keunggulan, diantaranya transparansi, kekuatan tahan lama,
fleksibilitas, proteksi, dan estetika. 5. Teknik promosi. Kami menggunakan teknik promosi secara online dengan sistem PO dan pemasaran secara mulut ke mulut kepada setiap konsumen. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Di sini kami membeli roti sebanyak 10 buah dengan harga 10.000. Kedua ada buah stroberi dengan jumlah barang sebanyak 16 dengan harga 16.000, serta buah anggur sebanyak 8 buah dengan harga Rp4.000, serta susu kental manis sebanyak 2 piece dengan harga Rp3.000, serta whipped cream 1 pak dengan jumlah Rp30.000. Jadi ditotalin itu Rp63.000, serta yang keluar ada biaya tetap. Yang pertama ada upah kerja 4 orang berjumlah Rp40.000, serta biaya listrik sekitar Rp20.000. Jadi totalnya Rp60.000. Hingga ditotalin menjadi biaya variabel dan biaya tetap sama dengan Rp63.000 ditambah Rp60.000 sama dengan Rp123.000 dibagi 4 sama dengan Rp30.750 dikali 30% sama dengan Rp9.225. Bab yang terakhir, bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah usaha sandwich ini merupakan usaha makanan yang menjanjikan omset yang cukup tinggi. Namun kami harus tetap memperhatikan kualitas agar tidak mengecewakan para konsumen. Kami juga harus memiliki SWOT yang kuat dan harus mampu menganalisa SWOT demi mengembangkan usahanya agar lebih baik dan lancar. Tidak lupa untuk menyiapkan dan atau membuat planning yang maksimal agar meminimalisir kegagalan usaha di tengah-tengah jalan dan supaya usaha berkembang dengan cepat. Terakhir, harus selalu menerima setiap kritikan dari para konsumen dan selalu berinovasi dalam produksinya. Lalu yang terakhir, lalu ada saran. Setelah melakukan praktikum dengan menjual produk makanan internasional yang kami buat, kami mendapatkan beberapa saran dari konsumen seperti adanya kekurangan dalam pengemasan produk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu? Oh. Lalu bab yang terakhir, bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah usaha sandwich ini merupakan usaha makanan yang menjanjikan omset yang cukup tinggi. Namun kami harus tetap memperhatikan kualitas agar tidak mengecewakan para konsumen. Kami juga harus memiliki SWOT yang kuat dan harus mampu menganalisa SWOT demi mengembangkan usahanya agar lebih baik dan lancar. Tidak lupa untuk menyiapkan dan atau membuat planning yang maksimal agar meminimalisir kegagalan usaha di tengah-tengah jalan dan supaya usaha berkembang dengan cepat. Terakhir, harus selalu menerima setiap kritikan dari para konsumen dan selalu berinovasi dalam produksinya. Lalu yang terakhir, lalu ada saran. Setelah melakukan praktikum dengan menjual produk makanan internasional yang kami buat, kami mendapatkan beberapa saran dari konsumen seperti adanya kekurangan dalam pengemasan produk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.